Hai sahabat Cavala, ketemu lagi di channel Nova No Cavala. Jangan lupa like, subscribe, dan klik belnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gejala dan cara mengobati infeksi chlamydia pada kucing. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang infeksi chlamydia pada kucing. Pemilik kucing perlu lebih perhatian melibatkan perubahan yang terjadi pada kucing kita. Salah satu penyakitnya adalah infeksi saluran pernafasan kucing yang biasa disebut seperti gejala flu. Flu pada kucing disebabkan oleh virus seperti virus rhinotracheitis virus, kemudian virus herpes dan salicivirus. Tetapi bisa juga disebabkan oleh bakteri yaitu chlamydia. Yang harus diketahui dari infeksi chlamydia pada kucing adalah 1. Feline chlamydiosis atau flu kucing. Ini disebabkan oleh bakteri chlamydia. Bakteri ini tersebar di lingkungan, terutama di tempat yang mempunyai populasi kucing banyak dan tingkat kebersihannya kurang. Bakteri ini utamanya menyerang pada konjungtiva mata, namun bisa menyebar melalui pembuluh darah dan organ-organ lainnya. Kedua, feline chlamydiosis ini sering menyerang anak kucing, kitten terutama. Kebanyakan kitten berusia 2 minggu hingga kucing berusia 6 bulan. Pada saat itu antibodi dari induk kucing mulai menurun dan antibodi anak kucing di dalam tubuhnya belum sempurna, menyebabkan anak kucing mudah terserang penyakit. Salah satunya adalah bakteri chlamydia. Ketiga, infeksi chlamydia ini menular dari kucing satu ke kucing lainnya, sehingga ketika ada kucing yang memperlihatkan gejala sakit chlamydia atau terserang infeksi chlamydia, perlu dipisahkan dengan kucing-kucing lainnya. Penularan akan cepat terjadi terutama pada banyak kucing. Manusia yang menyentuh kucing terinfeksi bisa jadi menjadi sumber penularan jika tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum memegang kucing lain. Cairan dari hidung dan mata kucing bisa menempel di tangan kita jika kita tidak mencuci tangan. Benda-benda yang kontak dengan kucing terinfeksi bisa juga menjadi sumber penularan. Oleh karena itu penting untuk membersihkan benda-benda yang kontak langsung dengan kucing terinfeksi. Keempat, infeksi chlamydia ini menyebabkan radang pada bagian mata, menyebabkan bengkak pada bagian mata, konjungtiva. Konjungtiva akan mengalami konjungtivitis atau radang yang cukup parah sehingga terlihat merah, banyak kotoran mata, bengkak, sampai bisa menutupi bagian mata. Konjungtivitis ini pada mata kucing disebut juga pink eye. Karena gatal, kucing menggaruk mata dan menyebabkan luka pada mata, bahkan bisa menyebabkan infeksi yang menyebar jika mata terluka dalam dan bisa juga menyebabkan kebutaan. Selain menyebabkan radang, infeksi ini menimbulkan gejala-gejala lain di saluran pernafasan, yaitu saluran nafas akan terganggu sehingga kucing akan mulai bersin, batuk, dan mengeluarkan cairan di hidungnya. Pada anak kucing, gejala ini dapat berkembang menjadi radang paru-paru dan mematikan jika tidak ditangani. Kemudian kondisi tubuh akan menurun karena terlalu banyak cairan keluar dan dehidrasi.
lalu nafsu makan turun dan demam. Gejalanya akan muncul 2 atau 5 hari setelah infeksi terjadi. Kelima, infeksi chlamydia bisa diobati jika dilakukan penanganan segera. Infeksi chlamydia ini pada kucing bisa ditangani jika segera dibawa ke dokter hewan. Dokter hewan akan memeriksa dan memberi terapi sesuai dengan kondisinya. Pengobatan akan dilakukan oleh dokter hewan. Kucing yang mengalami infeksi chlamydia ini akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga pemilik harus sabar merawatnya. Bisa memberi makanan yang lembut, baunya menyengat, akan membantu untuk kucing meningkatkan nafsu makannya. Jika tetap tidak mau makan, perlu disuapi karena kucing yang tidak mau makan bisa kekurangan cairan atau dehidrasi. Pada anak kucing, berikan air madu selama beberapa jam sekali untuk memberikan energi. Pastikan kitten mendapatkan nutrisi yang cukup dari ASI induknya. Jika induknya tidak mau menyusui, berikan susu pengganti khusus untuk kucing. Selain itu, pemilik harus menjaga agar mata tidak tertutup kotoran dengan cara mengompres matanya dengan kapas yang telah dicelupkan air hangat. Kucing yang sakit lebih suka tidur di tempat yang hangat dan nyaman. Jadi beri alas untuk tidur kucing dan lampu. Pastikan tidak terlalu panas lampunya. Cara mencegah infeksi chlamydia, yaitu vaksinasi bisa mengurangi keparahan ketika terjadi infeksi chlamydia. Maksudnya, walaupun sudah divaksin, tetap bisa terkena infeksi chlamydia, tapi tidak akan parah dan bisa cepat sembuh. Vaksinasi ini dimulai pada usia kitten 2 bulan. Induk yang sudah divaksin juga menurunkan resiko penularan chlamydia. Menjaga kebersihan kandang dan tempat kucing beraktivitas. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang kucing yang terinfeksi dengan sabun. Ada pertanyaan, apakah chlamydia pada kucing bisa menular ke manusia? Manusia beresiko, yaitu individu dengan daya tahan tubuh yang lemah dan tidak mencuci tangan setelah kontak dengan kucing yang sakit. Cara mengobati infeksi chlamydia pada kucing. 1. Segera ke dokter hewan. Kedua, pernah dialami oleh Nocca Falah pada kitten usia di bawah 1 bulan. Saya jelaskan caranya. Itu karena banyak anak kucing dan usia kucing di bawah 1 bulan tidak tega memisahkan dari saudara-saudaranya dan induknya untuk terus bisa menyusui. Maka kucing yang terkena chlamydia 2 tetes beri antibiotik chlamydia sirup 2 kali sehari. Kemudian beri madu. Kemudian bersihkan mata yang bengkak dengan kapas yang sudah diberi air hangat. Lalu kompres ke mata yang bengkak. Ini pernah dialami di kitten Nocca Falah. Kemudian keringkan mata kucing secara lembut dengan tisu. Tisu yang lembut tapinya ya. Beri obat tetes mata Floxa yang ada antibiotiknya itu 2 kali sehari. Saudara-saudaranya yang lain juga diberi antibiotik. Ini terpaksa karena agar tidak tertular, karena kan minum susu bareng, makan minum bareng dengan yang infeksi chlamydia. Lalu jika saudara-saudara lainnya mulai menunjukkan gejala
mata berair atau bersin, maka beri antibiotik 2 kali sehari 2 tetes. Jangan lupa selalu disisir agar bakteri yang menempel di bulu lepas. Sisir setiap hari. Bersihkan kandang dan peralatan makanan setiap hari. Jemur semua kitten mulai dari yang tidak sakit dan terakhir pisahkan sendiri untuk dijemur untuk kitten yang sakit. Lalu perlu menuntut kesabaran untuk mengurus kitten-kitten yang salah satunya terkena klamidia. Berjalan 1 bulan dengan cara-cara di atas, sedikit demi sedikit mata bengkak dari kitten yang hampir menutup bola matanya pulih secara perlahan. Kemudian beri obat tetes terus untuk yang terinfeksi sampai usia 2 bulan. Dan hasilnya mata kembali normal. Tapi ada juga yang kitten itu saat bengkak matanya itu dia garuk keras, mungkin kena kuku di matanya. Akibatnya setelah sembuh ada sedikit garis kecil pada matanya atau kelopak matanya, tapi nggak masalah. Yang penting bola matanya sehat. Lalu dari semua proses perawatan akhirnya sembuh matanya. Dan kitten yang lain juga tidak lagi tertular, sehat-sehat. Tetapi harus tetap diawasi perkembangan kitten-kittennya. Paling tidak sampai usia 4 bulan. Itulah kiranya pembahasan yang bisa disampaikan mengenai gejala dan cara mengobati infeksi klamidia pada kucing. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.